saya Sananda Rahmaduna, NPM 1903021025 akan mempresentasikan tentang manajemen portofolio. Saya Sananda Rahmaduna, NPM 1903021025, perwakilan dari kelompok 5, dan anggota saya yaitu ada Erlita Dwi Aprilia dan Nurul Halimah. Yang pertama saya akan membacakan slide pertama. Manajemen portofolio yaitu ada investor individu versus investor institusional, sikap investor terhadap risiko, kebijakan investasi, implementasi strategi investasi, monitoring dan penyesuaian portofolio, return nominal versus return real, return arithmetic dan return geometrik, lalu ada rasio Treynor, rasio Sharpe, ada alpha Jensen dan rasio Aprecia. Yang pertama ada investor individu versus investor institusional. Investor individu terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi, sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana atau bank dan lembaga simpanan pinjam, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Perbedaan utama investor individu dengan investor institusi terletak pada tujuan, hambatan, dan pilihan terutama dari sudut pandang kepentingan investor. Investor individu mendefinisikan risiko sebagai kehilangan uang bercirikan personal, tujuan berdasarkan apa yang ingin dicapai oleh individu ketika menginvestasikan asetnya. Lebih bebas dalam berinvestasi, pajak seringkali menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi investor individu. Investor institusional lebih mengutamakan pendekatan kuantitatif dan umumnya mendefinisikan resiko dalam bentuk penyimpanan atau standar devisi. Mempertimbangkan karakter investasi, yaitu mana yang bisa memberikan keuntungan lebih dalam portofolio yang dikelola oleh investasi. Tujuannya lebih terinci sesuai dengan total paket aset dan kewajibannya, menjadi subjek terkait dengan berbagai hukum dan aturan, bukan pertimbangan utama ketika berinvestasi di dana pensiun. Lalu kedua, sikap investor terhadap risiko. 1. Investor konservatif yang risk averse atau menjauhi risiko. Investor yang satu ini memiliki kecenderungan untuk melakukan investasi dengan keuntungan yang layak dan sesuai. Artinya investor ini adalah investor yang suka dengan investasi yang relatif lebih aman atau investasi yang hasilnya sudah diketahui sebelumnya. Investor jenis ini juga lebih mengutamakan keamanannya dibanding keuntungan yang dihasilkan. Biasanya juga mereka melakukan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan memilih investasi yang rentang waktunya, mengerti prinsip high risk high gain. Para risk taker ini juga cenderung untuk mencari imbal hasil yang tinggi, maka dari itu mereka lebih berani mengambil risiko dalam investasi. Contoh investasi yang mereka sukai seperti investasi reksadana saham dan komoditi. Yang ketiga itu ada investor moderate yang risk neutral atau netral terhadap risiko. Tipe investor yang satu ini sebenarnya cukup memahami terhadap investasi yang memiliki risiko, tetapi beberapa dari mereka tidak mau mengambil risiko yang tingkat imbal hasilnya lebih tinggi. Biasanya investor yang satu ini selalu mencari proporsi yang seimbang antara risiko yang mungkin terjadi dengan pendapatan yang diterima. Mereka yang memiliki preferensi ini juga biasanya lebih berhati-hati dalam menentukan jenis investasinya. Contohnya yaitu investasi yang cocok dengan risk natural ini adalah investasi seperti reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, atau obligasi pemerintah. Lalu ada kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah keputusan keuangan atau financial decision tentang aktivitas mana yang harus dibeli perusahaan. Aktivitas tersebut berupa aktivitas real atau real asset. Aktivitas real dapat berupa aktivitas nyata atau tangible asset seperti mesin, gedung, perlengkapan, atau berupa aktivitas tidak nyata seperti paten, hak cipta, atau merek. Keputusan investasi menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Dengan kata lain, investasi macam apa yang paling baik untuk perusahaan. Kebijakan investasi merupakan kebijakan terpenting
dari dua kebijakan lain dalam manajemen keuangan, yaitu kebijakan pendanaan dan kebijakan dividen. Kebijakan pendanaan yaitu perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Lalu kebijakan dividen. Kebijakan dividen berpengaruh terhadap aliran dana, struktur finansial, likuiditas perusahaan, dan perilaku investor. Dengan demikian, kebijakan dividen merupakan salah satu kebijaksanaan penting dalam kaitannya dengan usaha memaksimumkan nilai perusahaan, dipengaruhi oleh kebijakan investasi, struktur modal, dan kebijakan dividen itu sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang poin 4, yaitu adalah implementasi strategi investasi. Jadi, dalam aktivitas implementasi dalam strategi investasi itu diperlukan dua cara. Yang cara pertama itu adalah kita menentukan dulu sahamnya. Yang kedua, kita memanfaatkan prosedur tersebut secara optimal dan tentukan bobot portofolio saham yang akan dipilih. Itu ada namanya alokasi aset. Apa itu alokasi aset? Jadi, alokasi aset itu merupakan proses pembagian dana kedua jenis portofolio, yaitu portofolio obligasi dan juga portofolio saham. Nah, di alokasi aset ini tuh ada tahap yang namanya tingkat tafsir keuntungan dan juga deviasi standar portofolio untuk menentukan portofolio yang optimal. Dan di alokasi aset itu kita juga harus memperhatikan preferensi resiko pemodal. Setelah kita memperhatikan preferensi resiko pemodal, dipilihlah portofolio antara portofolio saham dan juga portofolio obligasi. Nah, di dalam proses alokasi aset itu tuh terdiri dari 4 tahapan proses. Nah, yang pertama itu adalah kita tuh menetapkan dulu aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Nah, ketika akan menetapkan atau memasukkan aset tersebut ke dalam portofolio, kita harus mempertimbangkan instrumen pasar uang. Juga kita harus mempertimbangkan sekuritas pendapatan tetap, saham, dan juga logam mulia. Nah, yang kedua itu adalah mendefinisikan ekspektasi pasar modal, meliputi pemanfaatan data realistis maupun analisis ekonomi makro untuk menentukan ekspektasi tentang realitas hasil return masa depan selama memegang aset. Yang ketiga, kita mencari frontier portofolio yang efisien, dan yang terakhir itu adalah menentukan bauran yang optimal. Yang kelima itu adalah monitoring dan juga penyesuaian portofolio. Jadi di dalam aktivitas monitoring dan juga penyesuaian portofolio itu dilakukan dua cara. Cara pertama itu adalah dengan memonitor kondisi pasar. Nah, kondisi pasar itu perlu untuk dimonitor karena kan pasar itu kan sifatnya dinamis ya, artinya berubah. Nah, perubahan tersebut itu bakal berdampak pada perubahan harga saham dan juga perubahan pendapatan yang akan diperoleh. Dan yang kedua itu adalah cara yang kedua itu adalah perubahan kondisi investor. Nah, perubahan kondisi investor itu meliputi perubahan kekayaan, perubahan jangka waktu investasi, syarat tingkat likuiditas, ruang lingkup pajak, hukum dan peraturan yang berlaku, serta perubahan kebutuhan khusus dan juga kondisi dari investor. Nah, investor itu juga perlu untuk melakukan pemonitoring. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan penyesuaian terhadap portofolionya. Seiring berjalannya waktu, pengelola investasi itu akan melakukan revisi terhadap portofolionya, dan masalah yang akan dihadapi dalam penggantian sekuritas dalam portofolio tersebut itu adalah biaya transaksi dan juga kemungkinan untuk mencari pembeli atau penjual sekuritas yang ingin diganti. Nah, yang keenam itu adalah return nominal versus return real. Yang pertama saya akan menjelaskan return nominal. Jadi return nominal itu adalah return yang mengukur perubahan nilai uang tetapi tidak memperhatikan tingkat daya beli dari uang tersebut. Nah, return itu sama dengan capital gain plus yield. Sedangkan return real itu adalah return yang menyesuaikan dengan tingkat inflasi.
return investasi yang positif tetapi nilai investasinya itu lebih kecil, itu akan mengakibatkan total kekayaan bertambah dalam segi nominal tetapi berkurang secara real. Secara umum, return real itu merupakan return nominal yang dikurangi dengan tingkat inflasi. Hal itu disebabkan agar daya beli masyarakat itu berkurang. Non-return nominal itu adalah sebuah return investasi yang harus melebihi tingkat investasi. Sedikitnya ada 3 konsep yang perlu diketahui oleh investor, yaitu ada return berdasarkan waktu atau aritmatik, ada return berdasarkan waktu geometrik, dan juga ada return berdasarkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah, NPM 1903020038. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 5 tentang manajemen portofolio. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada return aritmatika dan return geometri. Return aritmatika sendiri ialah return yang digunakan untuk menghitung rata-rata tanpa memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Ada rumus return aritmatika yang pertama, yaitu rumusnya RA sama dengan R1 plus R2 kemudian ditambah dengan Rn, kemudian hasilnya dibagi dengan N. Yang kedua ada return geometri. Return geometri sendiri biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan dari kumulatif dari waktu ke waktu. Rumusnya sendiri yaitu RG sama dengan dalam kurung 1 plus R1 tutup kurung, kemudian buka kurung lagi 1 plus R2 tutup kurung titik-titik dalam kurung 1 plus Rn dibagi N min 1. Ada return pertimbangan berdasarkan uang. Apa sih return pertimbangan berdasarkan uang? Ialah dalam mencari return berdasarkan uang secara akurat, besar penerima atau dengan pengeluaran uang dalam setiap periode diperhitungkan. Jadi evakuasi dengan IRR atau International Rate of Return yang digunakan pada beberapa pertumbuhan keuangan. IRR sendiri mengukur aktual yang didapatkan pada nilai-nilai portofolio pada awal daripada kontribusi neto yang dibuat selama periode tersebut. Selanjutnya ada rasio Treynor atau ukuran Treynor. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara premi resiko portofolio dengan resiko portofolio yang dinyatakan dengan beta. Beta sendiri ialah resiko pasar atau risiko kumulatif. Rumusnya sendiri yaitu indeks Treynor sama dengan RPI dikurangi RF kemudian dibagi dengan beta P1. RPI sendiri itu yaitu rata-rata tingkat pengembalian portofolio dikurangi dengan rata-rata bunga investasi bebas portofolio, kemudian dibagi dengan beta portofolio. Ada rasio Sharpe atau ukuran Sharpe. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara premi resiko portofolio dengan resiko portofolio yang dinyatakan dengan standar defisi atau total resiko. Rumusnya sendiri yaitu adalah indeks Sharpe sama dengan rata-rata pengembalian portofolio kemudian dikurangi dengan rata-rata bunga investasi portofolio kemudian dibagi dengan standar diversifikasi dari tingkat pengembalian portofolio. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Vidya Rizky Alfainita, yaitu apa saja komponen dari return. Komponen suatu return terdiri dari 2 jenis, yaitu current income atau pendapatan lancar dan capital gain atau keuntungan selisih harga. Current income adalah keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran bersifat periodik seperti pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, dan sebagainya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi Fitriani tentang langkah-langkah apa saja dalam
pengambilan keputusan investasi modal ada: satu, menentukan tujuan dari penanaman modal tersebut; yang kedua, menentukan kebijakan investasi apa untuk penanaman modal tersebut; dan yang ketiga, pemilihan strategi portofolio apa yang cocok; dan yang terakhir yaitu pemilihan aset itu sendiri. Demikian jawaban pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Mega Purnamasari. Pertanyaannya itu adalah bagaimana sikap investor yang risk averse dalam menentukan alternatif yang akan dilakukan. Jadi sikap investor yang risk averse itu adalah dia tuh cenderung akan menjauhi atau menghindari risiko dan akan berinvestasi pada aset yang akan memberikan pendapatan tetap seperti deposito, obligasi, dan juga saham yang risikonya tuh rendah. Nah, investor jenis risk averse itu dia tuh menyadari dan dia tuh tidak mengharapkan investasi keuntungan yang optimal gitu, karena mereka cenderung akan menghindari jenis risiko-risiko yang lebih tinggi seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya perwakilan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.